Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan DNA. Perkenalkan, nama saya Ranini Rahmadani. Apa itu DNA? DNA adalah sekelompok molekul yang bertanggung jawab membawa dan meneruskan materi keturunan atau instruksi genetik dari orang tua ke keturunannya. Hal ini juga berlaku untuk virus, karena sebagian besar entitas ini memiliki RNA atau DNA sebagai materi genetiknya. Misalnya, beberapa virus mungkin memiliki RNA sebagai materi genetiknya, sementara virus lain mungkin memiliki DNA sebagai materi genetiknya. Human immunodefisiency virus HIV mengandung RNA yang kemudian diubah menjadi DNA setelah menempel pada sel inang. Selain bertanggung jawab atas pewarisan informasi genetik pada semua makhluk hidup, DNA juga memainkan peran penting dalam produksi protein. DNA nuklir adalah DNA yang terkandung dalam inti setiap sel dalam organisme eukariotik. Ini mengkode sebagian besar genom organisme, sementara DNA mitokondria dan DNA plastid menangani sisanya. DNA yang ada dalam mitokondria sel disebut DNA mitokondria. Itu diwariskan dari ibu ke anak. Pada manusia sekitar 16.000 pasangan basa DNA mitokondria. Demikian pula plastida memiliki DNA sendiri dan memainkan peran penting dalam proses fotosintesis. Nama saya Beben Suwandi. Ya. Kita menggunakan buku DNA. Ya. DNA bentuk penuh DNA dikenal sebagai asam kira-kira adalah senyawa organik yang memiliki struktur molekul unik tipe DNA. Ada 3 jenis DNA yang berbeda. A. DNA ini adalah bentuk ganda tangan yang mirip dengan bentuk V DNA. Mengambil bentuk A yang mendampingi DNA selama berfungsi. Seperti pengeluaran protein juga mendampingi karet dari DNA dan DNA bentuk A. Perkenalkan, nama saya Gina Nabila Agustin. Saya akan mempresentasikan struktur DNA. Struktur DNA dapat diibaratkan seperti tangga yang berliku-liku. Struktur ini digambarkan sebagai garis ganda, seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas. Ini adalah asam nukleat, dan semua asam nukleat terdiri dari nukleotida. Molekul DNA, semua asam nukleat terdiri dari nukleotida, dan setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen berbeda, seperti gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Bahan penyusun dasar DNA adalah nukleotida yang terdiri dari gugus gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gugus gula dan fosfat menghubungkan nukleotida bersama-sama untuk membentuk setiap untai DNA. Adenin A, timin T, guanin G, dan sitosin C adalah 4 jenis basa nitrogen. Keempat basa nitrogen ini berpasangan dengan cara berikut: A dengan T dan C dengan G. Pasangan basa ini penting untuk struktur heliks ganda DNA yang menyerupai tangga bengkok. Urutan basa nitrogen menentukan kode genetik atau instruksi DNA. Terima kasih. Saya Fernania, komponen struktur DNA. Dari ketiga komponen struktur DNA, gula yang menjadi penghubung DNA. Ini juga bisa disebut deoksiribosa. Basa nitrogen dari untaian berlawanan membentuk ikatan hidrogen membentuk struktur seperti tangga. Molekul DNA terdiri atas 4 basa nitrogen, yaitu adenin A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Pada akhirnya membentuk struktur nukleotida. A dan G adalah purin dan C dan T
adalah pirimidin. Kedua untaian DNA berjalan berlawanan arah. Untaian ini disatukan oleh hidrogen yang ada di antara dua base komplementer. Untaian tersebut dipeliti secara helix, di mana setiap untaian membentuk kumparan tangan kanan dan 10 nukleotida membentuk satu putaran. Pitch setiap helix adalah 3,4 nm. Oleh karena itu, jarak antara dua pasangan basa berurutan, yaitu basa terkait hidrogen dari untaian berlawanan adalah 0,34 nm. Perkenalkan, nama saya Rosita. DNA memiliki kromosom, dan di setiap kromosom memiliki satu molekul DNA di dalamnya. Secara keseluruhan, manusia memiliki sekitar 23 pasang kromosom dalam inti sel. DNA juga memainkan peran penting dalam pembelahan sel. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses yang terjadi selama pembelahan sel. Hal ini juga dikenal sebagai replikasi semi konservatif, di mana DNA membuat salinan dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indriani Panila. Replikasi DNA terjadi dalam 3 tahap. Tahap 1, inisiasi replikasi DNA dimulai pada titik yang dikenal sebagai asal replikasi. Kedua, untai DNA dipisahkan oleh DNA helikase ini membentuk garu replikasi. Langkah kedua, perpanjangan DNA polimase 3 membaca nukleotida pada untai cetakan dan membuat untai baru dengan menambahkan nukleotida komplementer satu demi satu. Misalnya, jika ia membaca adenin pada untai template, maka ia akan menambahkan timin pada untai komplementer. Saat menambahkan nukleotida ke untai tertinggal, celah terbentuk di antara untaian tersebut. Kesenjangan ini disebut dengan fragmen Okazaki. Kesenjangan atau torehan ini ditutup oleh ligase. Langkah ketiga, penghentian urutan terminasi yang berlawanan dengan asal replikasi akan menghentikan proses replikasi protein pus dan pemanfaatan terminasi berkaitan dengan urutan termometer dan menghentikan pergerakan DNA dan menghentikan DNA helikase untuk memberhentikan penghentiannya. Perkenalkan, nama saya Imam. Fungsi DNA. DNA adalah materi genetik yang membawa semua informasi keturunan. Gen adalah segmen kecil DNA. Sebagian besar terdiri dari 250 hingga 2 juta pasangan basa. Kode gen untuk molekul polipeptida yang basa nitrogen mewakili satu asam amino. Rantaian polipeptida selanjutnya dilipat menjadi struktur sekunder, tersier, dan kuaterner untuk membentuk protein yang berbeda karena setiap organisme mengandung banyak gen DNA di dalamnya. Berbagai jenis protein dapat dibentuk. Protein adalah molekul fungsional dan struktural utama di sebagian besar organisme. Selain menyimpan informasi genetik, DNA terlibat dalam proses replikasi, mentransfer informasi genetik dari satu sel ke sel anak perempuan dan dari satu generasi berikutnya, dan pemerataan distribusi DNA selama pembahasan sel. Mutasi perubahan yang terjadi pada urutan DNA, transkripsi, metabolisme seluler, sidik jari, DNA, dan terapi gen. Oke.
Mengapa DNA disebut Berbaju molekul putih, polinukleotida? berbaju DNA putih. disebut molekul polinukleotida karena DNA terdiri dari nukleotida, deoksiribonilat A dan deoksiguanilat G, deoksisitidilat C, dan deoksitimidilat T yang digabungkan untuk membentuk suatu rantai panjang yang disebut polinukleotida. Sesuai dengan struktur DNA, DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Sergio Barakatu Najwa. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika DNA tidak bereplikasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi Barakatun. Jika DNA tidak bereplikasi, tidak akan terjadi pembelahan sel, atau sel akan membelah namun tidak memiliki DNA sehingga tidak dapat berfungsi. Ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Amalia. Saya akan menanyakan tentang mengapa ada DNA dalam sel makhluk hidup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Seri Amalia. DNA merupakan suatu senyawa yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.